Motorsport kelas dunia biasanya akan memiliki peraturan yang sangat ketat, yang berarti dengan adanya peraturan yang sangat ketat ini tentu aja balapan akan berlangsung sebagaimana mestinya. Mobil hampir setara, kemajuan teknologi hampir setara, regulasi juga hampir setara. Intinya peraturan ini ada untuk penyetaraan kompetisi. Namun seperti biasa, namanya buatan manusia pasti ada aja kesalahannya. Yang mana di motorsport apapun peraturannya ada aja celah abu-abu untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh sebagian orang. Dan dengan memanfaatkan celah abu-abu tersebut ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Yang berhasil dibilang jenius dan yang tidak berhasil dibilang curang. Namun ada satu motorsport yang bisa dibilang cukup banyak hal kecurangan yang terjadi di motorsport ini. Dan iya, motorsport tersebut adalah NASCAR. Dalam sejarahnya, NASCAR bisa dikatakan sering banget kecolongan oleh ide-ide kreatif dan gila yang menyalahi aturan namun tetap diambang batas abu-abu. Tapi walaupun begitu, tetap aja hal tersebut adalah curang. Bahkan ada beberapa tim yang melakukan kecurangan dan mereka menang tapi masih dianggap sah oleh NASCAR. Dengan banyaknya kasus, kita jadi berpikir dan bertanya-tanya, kenapa di NASCAR banyak sekali kecurangan yang terjadi? Apa yang salah? Apakah regulasinya yang terlalu ambigu? Dan di video ini kita akan membahas itu semua. Kecurangan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah NASCAR sejak era awalnya. Karena bagaimanapun, dalam beberapa dekade pertama NASCAR, para tim dan mekanik sudah sering memanfaatkan celah dalam regulasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Pada masa itu, NASCAR adalah ajang di mana pembalap dan tim harus mengandalkan kreativitas teknis untuk bertahan dalam balapan yang keras dan menuntut. Dan salah satu contoh kecurangan yang paling terkenal adalah praktik Moonshine Runners. Tapi menariknya, kecurangan dalam NASCAR tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan manipulasi strategi balapan, sabotase terhadap tim lawan, hingga penggunaan perangkat yang ilegal. Misalnya pada tahun 1976, pembalap Darrell Waltrip menggunakan plat throttle ilegal yang memberikan keunggulan dalam balapan tertentu. Tapi kenapa bisa terjadi kecurangan dalam NASCAR? Sebenarnya ada beberapa alasan utama kenapa kecurangan cukup sering terjadi di NASCAR dan bisa terjadi. Yang pertama tentu aja kompetisi yang terlalu kompetitif. NASCAR dari dulu dikenal sebagai ajang balapan yang sangat kompetitif dengan setiap tim yang berusaha mencari keunggulan sekecil apapun. Dengan kondisi tersebut, hal ini sering memberi dorongan besar untuk menekan batas-batas aturan. Karena mau bagaimanapun, dalam motorsport yang dimana sepersekian detik dapat menjadi penentu kemenangan, modifikasi kecil pada aerodinamika, mesin atau komponen lainnya bisa memberikan keuntungan yang sangat signifikan. Sebagai contoh, selama beberapa dekade, tim sering memodifikasi bodi mobil untuk meningkatkan downforce atau mengurangi hambatan angin. Namun kadang-kadang perubahan ini sangat kecil sehingga hampir tidak terdeteksi oleh pengawas teknis. Tapi walaupun tidak terdeteksi, ketika dalam balapan perubahan kecil ini dapat membuat perbedaan yang besar. Kemudian selain kompetisi itu sendiri, regulasi di NASCAR sangat rinci dan terus berkembang. Tapi sayangnya seiring dengan perkembangan teknologi, regulasi ini sering tertinggal dari inovasi yang dilakukan oleh tim. Dan hal ini tentu aja langsung menciptakan zona abu-abu. Ini adalah di mana aturan tidak secara eksplisit melarang praktek tertentu, sehingga tim merasa berani untuk mengeksplorasi batasan tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2013, tim Michael Waltrip Racing didiskualifikasi karena sengaja menyebabkan insiden spin selama balapan untuk memberikan keuntungan strategi kepada rekan satu tim mereka. Meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit dilarang dalam regulasi saat itu, tapi NASCAR menilainya sebagai pelanggaran etika motorsport. Jadinya iya, NASCAR benar-benar sering banget melakukan kecurangan. Hal menariknya adalah dalam NASCAR ada sebuah budaya yang sangat unik, yaitu jika tidak tertangkap maka hal tersebut bukanlah kecurangan. Menarik kan? Jadi dalam NASCAR ada budaya yang sering meromantisasi kecurangan sebagai bagian dari permainan. Karena hal ini, jadinya banyak tim dan mekanik melihat eksplorasi celah regulasi sebagai tanda kecerdikan, bukan pelanggaran serius. Bahkan ada pepatah terkenal di NASCAR, jika kamu tidak curang berarti kamu tidak mencoba.
Dan budaya ini diperkuat oleh sejarah panjang di mana banyak kasus kecurangan tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan hukuman yang signifikan. Bahkan ketika sebuah tim tertangkap basah melakukan kecurangan, hukuman yang diberikan seringnya dianggap ringan dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Kemudian faktor terakhir ya tentu aja finansial. Dengan adanya tekanan finansial untuk bersaing di NASCAR, hal ini tentu juga menjadi faktor yang mendorong kecurangan yang terjadi di NASCAR. Dan faktanya, biaya untuk menjalankan tim NASCAR sangat tinggi, termasuk untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru. Dan tim-tim kecil sayangnya seringkali merasa harus mengambil resiko lebih besar, termasuk mengeksploitasi celah dalam aturan, untuk bersaing dengan tim-tim besar yang memiliki anggaran jauh lebih besar. Terlebih lagi, jika semakin sering menang, maka sponsor akan semakin banyak dan semakin besar nominalnya. Sebaliknya, jika semakin sering kalah, maka sponsor akan sulit didapat dan nominalnya akan semakin kecil. Jadinya ya, apapun caranya, setidaknya tim pernah menang 1 atau 2 kali dalam balapan. Makanya gak heran, dalam balapan NASCAR, terkadang tim underrated bisa menang seketika dengan beberapa faktor pendukung. Kemudian untuk membuktikan kalau NASCAR sering mengalami kecurangan, di sini saya ingin kasih contoh kecurangan yang tertangkap basah. Yang pertama ada kecurangan Smokey Yunick. Jadi, Smokey Yunick adalah seorang mekanik legendaris yang terkenal karena kreativitasnya dalam memodifikasi mobil. Salah satu insiden paling terkenal dia adalah ketika dia menciptakan mobil yang lebih kecil dari spesifikasi yang diizinkan. Menariknya adalah karena dia sangat jenius, dia berhasil untuk menyulitkan pengawas teknis untuk mendeteksi kecurangan ini, yang mana Yunick membuatkan tangki bahan bakar kosong. Namun pada akhirnya, pengawas teknis mengetahui hal ini juga. Dan ketika pengawas menemukan beberapa pelanggaran, Yunick masih dengan santai menyetir mobilnya keluar dari garasi tanpa tangki bahan bakar setelah dikeluarkan oleh pengawas. Dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa mobil tersebut memang tetap dapat berjalan dengan baik tanpa tangki bahan bakar tersebut. Kemudian kecurangan lainnya yaitu jet fuel pada tahun 2007. Pada tahun 2007, tim Michael Waltrip Racing tertangkap basah menggunakan bahan bakar yang dicampur dengan zat tambahan ilegal. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana tim mencoba meningkatkan performa mesin dengan melanggar regulasi. Kemudian ada juga kecurangan yang dilakukan dengan cara memodifikasi suspensi. Dalam sejarah NASCAR, sebenarnya hal ini lumrah terjadi karena faktanya sudah banyak tim yang sudah tertangkap memodifikasi suspensi mobil mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam hal stabilitas dan aerodinamika. Dan salah satu kasus terkenal adalah pada tahun 2019 ketika tim Kevin Harvick didiskualifikasi karena menggunakan suspensi ilegal yang memberikan keuntungan aerodinamis. Dan masih banyak lagi. Namun kenapa peraturan NASCAR seakan-akan lemah banget sampai banyak banget yang melakukan kecurangan ini? Apa yang salah? Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, semua ini bisa terjadi karena peran teknologi yang berkembang terlalu pesat. Teknologi dalam dunia balap berkembang dengan cepat dan NASCAR seringkali harus mengejar ketertinggalan dalam mengatur penggunaan teknologi baru. Misalnya, inovasi dalam material ringan atau perangkat elektronik yang dapat memberikan keuntungan besar, tetapi sulit untuk diatur secara langsung. Selain itu, menurut berita yang ada, banyak aturan di NASCAR ditulis dalam bahasa yang ambigu, dan hal ini tentu aja dapat memberikan ruang interpretasi bagi tim. Misalnya, aturan tentang modifikasi bodi mobil yang sering memberikan celah bagi tim untuk melakukan perubahan kecil yang sulit terdeteksi tapi memberikan keuntungan yang signifikan. Tapi walaupun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, NASCAR sudah berkomitmen untuk memerangi kecurangan dengan melakukan inspeksi lebih ketat, transparansi yang lebih, dan revisi aturan. NASCAR adalah balapan yang cukup menarik untuk ditonton, walaupun terkadang membosankan, tapi tanpa kita sadari, NASCAR adalah motorsport yang paling kompetitif, karena balapannya hampir selalu dekat antara mobil satu dan mobil lainnya. Tidak ada balapan lain selain NASCAR yang memacu mobil lebih dari 300 km per jam, namun antara bumper belakang dan depan antara mobil hampir menempel di setiap lapnya. Gimana nih menurut kalian tentang hal ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.